Terlihat North Twine Traders Chocolate telah terjual sebanyak 5 kali. Tetapi saya menginginkan data yang lebih detail. Saya tinggal melakukan klik ganda pada penjualan North Twine Traders Chocolate. Akan muncul sheet baru, terlihat detail penjualan dari North Twine Traders Chocolate. Halo, pada video-video sebelumnya, kamu sudah belajar cara menerapkan fungsi VLOOKUP, HLOOKUP, dan fungsi baru yaitu XLOOKUP untuk menganalisis data pada Microsoft Excel. Untuk menambah kemampuan dalam menganalisis data, saya akan menjelaskan materi mengenai pivot table, mulai dari pengertian pivot table, manfaat pivot table, dan cara membuat sebuah pivot table. Pernahkah kamu mengalami kesulitan dalam membaca data yang sangat banyak? Dan kamu harus melakukan scrolling berulang-ulang agar menemukan data yang kamu cari. Tentu saja ini sangat tidak efisien. Karena itu, Microsoft Excel memiliki fungsi yang dapat membantu kamu dalam membaca data yang sangat banyak dengan cara yang mudah. Fungsi yang saya maksud adalah pivot table. Pivot table merupakan sebuah tabel yang merangkum data pada tabel lain, yang dilakukan dengan menerapkan operasi tertentu seperti sortasi, rata-rata, penjumlahan data pada tabel pertama. Dengan demikian, kamu dapat membuat rangkuman, melakukan analisis, eksplorasi data, serta mempresentasikannya. Tentunya dengan pivot table ini, pekerjaan kamu menjadi lebih efektif dan efisien. Sebelum masuk ke pembahasan lebih detail, saya akan membahas mengenai bedanya pivot table dengan tabel biasa. Jika tabel biasa bersifat baku, pivot table bersifat fleksibel. Perbedaan lainnya yaitu tabel biasa memberi kamu keseluruhan data, sedangkan pivot table memberikan ringkasan dari data yang kamu punya. Menggunakan pivot table akan sangat membantu, terutama jika kamu bekerja sebagai market analyst atau data analyst, karena membantu dalam menganalisis berbagai data dengan berbagai sudut pandang pula. Pivot table memiliki beragam manfaat. Yang pertama, membuat penyajian data dengan beberapa tampilan, tapi masih menggunakan satu sumber data. Kedua, memindahkan kolom pada berbagai lokasi berbeda. Ketiga, menentukan kolom mana saja yang akan ditampilkan dalam menyajikan data laporan. Keempat, membuat rangkuman dari berbagai perhitungan seperti sum, average, dan lainnya. Kelima, kamu dapat membuat laporan dalam bentuk lain dari sebuah pivot table yang dibuat, seperti membuat pivot chart dari data yang sudah ada. Dengan banyaknya manfaat yang akan kamu dapatkan dalam menguasai pivot table, tentu kamu sangat bersemangat untuk mempelajari bagaimana membuat pivot table. Saya akan membahas cara membuat pivot table, tapi ada hal yang harus kamu perhatikan dalam membuat pivot table. Yang pertama, pastikan kolom pada sumber data tidak ada yang kosong. Kedua, setiap kolom harus memiliki judul kolom yang berbeda atau unik. Ketiga, tipe data pada setiap kolom harus sama. Jangan mencampurkan tipe data yang berbeda pada satu kolom. Hindari penggunaan merge cell atau menggabungkan sel pada judul kolom. Dan yang paling penting, kamu sudah membayangkan bagaimana bentuk data yang akan kamu tampilkan. Karena tidak semua kolom pada data yang akan ditampilkan pada pivot table sesuai dengan kebutuhan kamu. Baiklah, tahapan pertama dalam membuat pivot table, pastikan tidak ada kolom yang kosong maupun data yang kosong. Di sini saya menampilkan data sebuah data penjualan yang terdiri dari kolom tanggal pemesanan, nama karyawan, perusahaan pelanggan, nama produk, unit terjual, produk ID, dan penjualan. Langsung saja pilih menu Pivot Table pada tab menu Insert. Akan muncul sebuah kotak dialog. Saya hanya perlu mengisi 2 pertanyaan yang tersedia dalam kotak dialog ini. Pertanyaan yang pertama mengenai sumber data. Ini akan terlihat adanya blok terhadap data yang tersedia pada worksheet. Dan pertanyaan yang kedua, di mana pivot table akan diletakkan?
apakah di dalam worksheet yang sama, atau existing worksheet, atau berada pada worksheet baru, atau new worksheet. Untuk data sekarang, saya akan meletakkan pivot table pada worksheet yang sama. Maka, saya akan memilih lokasi tempat pivot table akan diletakkan, berada di sebelah tabel sumber, dan klik OK. Saya akan geser tampilan dari worksheet agar pas dengan tampilan dari pivot table. Tetapi masih kosong. Sekarang saya akan memilih fields yang akan diatur melalui pivot table fields. Terlihat judul dari setiap tabel sumber data. Saya dapat melakukan drag ke dalam kolom kosong yang ada di bawah. Kolom inilah yang akan menentukan data pivot seperti apa yang akan ditampilkan. Bagi kamu yang pertama kali menggunakan pivot table, pasti masih asing dengan field ini. Saya akan jelaskan. Yang pertama, kolom row. Kolom atau area ini berisi field yang akan ditampilkan secara menurun atau vertikal secara urut di sebelah kiri area pivot table. Yang kedua, columns. Area ini berisi field yang akan disusun secara mendatar atau horizontal. Pada umumnya bisa dianggap sebagai header dari nilai-nilai yang ditampilkan dalam pivot table. Yang ketiga, value. Field ini berfungsi sebagai penentu data mana saja yang akan disajikan di area pivot table sesuai kebutuhan, dan biasanya berupa angka. Kolom yang terakhir, filters. Field ini berfungsi sebagai acuan filter yang akan menyaring data pada pivot table. Untuk kali ini, saya akan membuat laporan tentang total penjualan yang berhasil dikumpulkan oleh karyawan selama tahun 2019, sesuai data yang tersedia pada tabel sumber. Yang pertama, saya drag data yang berfungsi sebagai rows. Kali ini nama karyawan yang akan saya drag sampai ke field row. Kemudian, saya membutuhkan nama produk yang berhasil terjual oleh karyawan. Saya lakukan drag nama produk ke bagian columns. Dan untuk melihat jumlah penjualan seperti tujuan di awal, saya akan melakukan drag penjualan ke bagian values. Akan terlihat sajian data penjualan, jenis produk apa saja yang terjual yang berhasil dilakukan oleh karyawan selama 1 tahun dan total penjualannya. Seperti yang sudah saya bahas di awal, bedanya pivot table dengan tabel biasa terlihat dari fungsi tabelnya, di mana pivot table merupakan sebuah ringkasan tetapi bisa fleksibel sesuai kebutuhan. Di sini saya contohkan, saya akan melihat siapa saja karyawan yang berhasil melakukan penjualan produk Northwine Traders Chocolate. Saya dapat melakukan klik ganda pada grand total penjualan produk, maka akan muncul sheet baru yang berisi detail dari penjualan Northwine Traders Chocolate. Terlihat ada 5 transaksi yang berhasil dilakukan, dan data yang ditampilkan lebih detail. Sudah termasuk tanggal pemesanan, perusahaan pelanggan, unit terjual, produk ID. Selain itu, pivot table dapat digunakan untuk hal lain. Misalnya, saya akan menghitung produk apa yang paling banyak terjadi transaksi. Caranya mudah. Kosongkan semua field pada area, dan yang pertama saya drag adalah nama produk ke area rows. Untuk drag data yang kedua, saya tetap mengambil nama produk, tetapi saya letakkan pada area values. Akan terlihat dari 49 kali transaksi dalam 2019, produk apa saja yang sering terjual. Terlihat Northwine Traders Chocolate telah terjual sebanyak 5 kali. Tetapi saya menginginkan data yang lebih detail. Saya tinggal melakukan klik ganda pada penjualan Northwine Traders Chocolate. Akan muncul sheet baru,
terlihat detail penjualan dari Northwind Traders Chocolate. Kamu dapat melihat pivot table mampu menampilkan sajian data dengan berbagai bentuk sesuai kebutuhan. Itulah pembahasan pivot table. Saya sudah membahas mulai dari pengertian pivot table, manfaat pivot table, dan cara membuat sebuah pivot table. Pada video selanjutnya, saya akan membahas pembuatan sebuah pivot chart dan slicer tools pada pivot table. Disimak ya!